Halo, ketemu lagi dengan saya Berliana. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan dan nilai sosial budaya. Sebelumnya, kita telah mengenal dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Saya menganggap peserta didik itu sama, yaitu tanpa adanya pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki. Sehingga dalam pembelajaran pun, saya beranggapan bahwa peserta didik memiliki peran yang pasif. Saya berpikir bahwa guru merupakan sumber pengetahuan dalam pembelajaran di kelas, sehingga peserta didik hanya perlu menerima informasi ataupun pengetahuan yang diberikan oleh guru. Akan tetapi hal tersebut tidak dibenarkan ya, seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang memerdekakan dirinya baik secara lahir maupun batin, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia seutuhnya maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, selanjutnya kita akan membahas rangkuman dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari dan menjadi dasar kelak saat terjun dalam dunia mengajar. Ya, untuk rangkuman poin pertama ini mengenai konsep belajar 3 dinding dalam pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, sehingga memunculkan konsep mengenai pendidikan yaitu konsep 3 dinding. 3 dinding dalam pendidikan dimaknai bahwa ruang kelas pada umumnya memiliki 4 dinding persegi 4. Akan tetapi Ki Hajar Dewantara menyarankan ruang kelas itu dibangun 3 dinding saja. Mengapa demikian? Ternyata konsep tersebut dijelaskan bahwa dengan adanya satu dinding yang terbuka, maka seolah-olah menegaskan bahwa tidak ada batas atau jarak di dalam kelas dengan realita di luar. Rangkuman pada poin 2 yaitu mengenai dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara dimaksudkan bahwa pendidik memiliki peran untuk dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan diri pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup. Kemudian untuk rangkuman di poin 3 ini, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pula harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini diartikan bahwa pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak dan harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian rangkuman di poin 4 ini adalah mengenai ajaran berupa pendidikan sosial dan karakter memang perlu selalu ditanamkan kepada peserta didik. Salah satunya adalah budi pekerti, kekuatan batin, dan karakter. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti ini diartikan sebagai keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Nah, itu tadi rangkuman mengenai materi yang telah saya pelajari mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk selanjutnya, setelah mempelajari mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, saya mulai merubah pemikiran dan perilaku terkait pendidikan dan pengajaran di kelas nantinya. Nah, perubahan pemikiran maupun perilaku saya sebagai seorang guru itu saya wujudkan sebagai berikut. Yang pertama, seorang anak atau murid itu bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang terdapat coretan tipis atau buram di dalamnya. Nah, dengan begitu guru akan memiliki peran untuk menebalkan coretan atau garisan tinta yang sudah ada menjadi sebuah tulisan atau gambaran yang jelas. Untuk yang poin kedua, saya berpikir bahwa guru itu bukan merupakan sumber utama pengetahuan dalam proses pembelajaran di kelas. Murid dapat memperoleh sumber pengetahuan dari mana saja atau mereka lahir, sehingga peran guru di sini menjadi penuntun atau memberikan arahan untuk memperoleh pengetahuan. Untuk poin yang ketiga ini, saya juga mulai terfikirkan bahwa
Tidak semua murid itu memiliki minat, bakat, dan kemampuan yang sama. Oleh karena itu, peran pendidik sebagai pembantu atau memfasilitasi untuk menemukan potensi yang ada pada dirinya. Nah, kemudian langkah-langkah nyata apa yang dapat saya segerakan untuk diterapkan dalam pembelajaran sehingga nantinya akan merefleksikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut? Untuk langkah yang pertama, di sini untuk mengetahui potensi, minat, bakat, dan kemampuan pada peserta didik dalam awal pembelajaran itu dapat dilakukan asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif untuk pemetaan bakat, minat, dan potensi diri murid. Untuk langkah yang kedua, yaitu dengan mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Langkah nyata selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Untuk langkah yang selanjutnya, saya akan melaksanakan pembiasaan positif guna menciptakan budi pekerti yang baik. Untuk selanjutnya, langkah yang dapat saya segera terapkan yaitu saya berusaha untuk mendesain pembelajaran yang selalu mengandung konteks sosiokultural atau budaya setempat ataupun berdasarkan latar belakang budaya murid. Nah, sekian video yang dapat saya persembahkan mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengenai langkah-langkah nyata apa yang dapat kita terapkan setelah kita mempelajarinya. Thank you for watching. Bye-bye.